Mungkin dari kalian banyak yang bertanya, mengapa penyebaran penduduk Indonesia tidak merata? Berikut akan menjelaskannya. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak penduduk. Kurang lebih sekitar 250 juta jiwa hidup di Indonesia. Hal ini tentunya membuat Indonesia sangat padat penduduk. Tercatat bahwa Indonesia merupakan negara peringkat keempat dengan penduduk terbanyak di dunia setelah China, Republik Rakyat China, Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Tentunya hal ini memiliki dampak positif dan negatif terkait banyaknya penduduk di suatu negara. Terkait dampak positif dan negatif banyaknya penduduk Indonesia akan kita bahas di lain waktu. Kali ini kita akan membahas tentang penyebaran penduduk Indonesia. Kalian harus tahu bahwa banyaknya penduduk Indonesia tidak merata di semua daerah. Di Pulau Jawa penduduk sangat banyak dibandingkan pulau lain. Bayangkan tercatat 150 juta penduduk bermukim di pulau ini atau sekitar 60% dari total penduduk Indonesia. Sangat tidak berimbang bila melihat ukuran Pulau Jawa yang lebih kecil dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Jawa juga merupakan pulau dengan penduduk terbanyak di dunia. Setelah Jawa, pulau berikutnya yang memiliki penyebaran penduduk yang banyak adalah Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk kurang lebih 50 juta atau sekitar 20% dari jumlah penduduk Indonesia. Di posisi ketiga ada Pulau Sulawesi dengan jumlah penduduk kurang lebih 20 juta atau sekitar 8% dari total penduduk Indonesia. Kemudian Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa atau setara 6% dari total penduduk Indonesia. Sisanya kurang lebih 16-20 juta jiwa tersebar di Pulau Papua, Maluku, Ternate, Lombok, Bali, dan pulau kecil lainnya. Jika dilihat dari porsi penyebaran penduduk Indonesia, pasti kita berpikir mengapa penyebaran penduduk Indonesia tidak merata. Berikut yang dapat kami rangkum 5 alasan mengapa penyebaran penduduk Indonesia tidak merata. 1. Pusat pemerintahan berada di Indonesia bagian barat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian negara. Sehingga banyak orang yang tertarik untuk tinggal di wilayah ini. Selain Pulau Jawa, Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Pulau Jawa menjadi alternatif bagi masyarakat Indonesia untuk ditinggali karena perekonomian di Pulau Sumatera cukup berkembang akibat pengaruh dari Pulau Jawa yang berada di dekatnya. 2. Kondisi iklim dan geografis yang lebih bagus. Pulau Jawa merupakan salah satu pulau dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Seringnya gunung berapi meletus pada zaman dulu maupun di era modern ini selain memberikan dampak negatif juga memberikan dampak positif. Dampak positif yang timbul dari gunung berapi yaitu membuat tanah-tanah yang terkena abu menjadi lebih subur. Hal ini membuat para penduduk Indonesia yang sejak dulu suka bercocok tanam memilih Pulau Jawa sebagai tempat tinggal karena didukung oleh tanah yang subur. 3. Sejarah kerajaan-kerajaan besar dan penjajahan kerajaan-kerajaan besar baik kerajaan Islam, Hindu, dan Buddha cukup banyak yang berkembang di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan masyarakat pada zaman dulu menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat aktivitas penduduk karena merasa terlindungi bila hidup berkelompok dibanding sendirian. Baca juga 7 alasan mengapa pendidikan Indonesia masih tertinggal dengan negara lain. Selain itu pada masa penjajahan Portugis, Belanda, maupun Jepang, Pulau Jawa menjadi pusat pemerintahan penjajah karena banyaknya rempah-rempah di pulau tersebut. 4. Kurangnya lapangan kerja di daerah lain karena Jawa menjadi pusat pemerintahan dan didukung dengan bagusnya kondisi geografis, maka bermunculanlah industri-industri besar di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan banyaknya lapangan kerja di sana sehingga menarik perhatian masyarakat Indonesia untuk bermukim di sana.
Harapan untuk kesejahteraan yang lebih baik membuat masyarakat pulau lain memilih merantau ke Pulau Jawa ataupun Sumatera. 5. Program transmigrasi tidak berjalan maksimal. Pemerintah yang menyadari ketidakseimbangan ini mencoba untuk membuat program transmigrasi, perpindahan penduduk. Diharapkan program ini dapat membuat penduduk di Pulau Jawa untuk berpindah ke pulau yang belum padat penduduk karena sulitnya persaingan hidup di Pulau Jawa. Tapi sampai saat ini program tersebut belum berjalan maksimal. 6. Gengsi dan gaya hidup. Untuk menjelaskan poin berikut akan saya ilustrasikan dalam percakapan berikut ini. Budi, bro. Sekarang kerja di mana? Chandra, di Jakarta bro. Budi, ah hebat kamu bro bisa dapat kerja di Jakarta. Dari percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada sebuah gengsi tinggal di kota yang lebih maju. Tidak hanya berlaku di Jakarta saja, tapi kota-kota besar lainnya juga. Pandangan masyarakat awam bahwa tinggal di kota besar merupakan sebuah kesuksesan, padahal belum tentu demikian. Coba merantau ke Jakarta, Bandung, Surabaya, atau kota lainnya tapi malah kesulitan untuk mendapat kehidupan atau pekerjaan yang layak karena kurangnya keterampilan. Dengan 6 alasan tersebut sudah cukup menjawab mengapa penyebaran penduduk Indonesia tidak merata. Jika Anda memiliki tambahan jawaban mengenai mengapa penyebaran penduduk Indonesia tidak merata, silahkan berkomentar. Sumber edukreatif.com